Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memperkirakan utang pemerintah Indonesia masih akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dalam laporan terbarunya, S&P memperkirakan utang pemerintah akan bertambah rata-rata sebesar 2,9% dari produk domestik bruto atau PDB setiap tahun sepanjang periode 2026 hingga 2029. Dengan tren tersebut, rasio utang pemerintah umum bersih diproyeksikan naik menjadi 37,4% terhadap PDB pada akhir 2029. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi 36,4% pada 2024. Meski begitu, S&P menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga. Lembaga tersebut memperkirakan defisit APBN tahun ini tetap berada di bawah batas maksimal 3% terhadap PDB. Rekam jejak disiplin fiskal Indonesia selama bertahun-tahun menjadi salah satu alasan utama S&P tetap mempertahankan keyakinannya terhadap profil kredit Indonesia. Pemerintah juga terus menegaskan komitmen untuk menjaga defisit sesuai ketentuan undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 2003. Namun, tantangan terbesar justru datang dari beban pembayaran bunga utang. S&P memperkirakan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah masih akan berada di atas 15% pada 2026 hingga 2027. Baru setelah itu, rasio tersebut diperkirakan turun seiring penurunan suku bunga dan meningkatnya penerimaan negara. Mengapa beban bunga masih tinggi? Menurut S&P, kondisi ini merupakan dampak dari lonjakan utang selama pandemi COVID-19, ketika pemerintah memperbesar pembiayaan untuk menjaga perekonomian dan aturan batas defisit sementara dilonggarkan. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan negara dalam 2 tahun terakhir juga dinilai belum cukup kuat. Tekanan semakin besar karena imbal hasil obligasi pemerintah meningkat dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat biaya pembayaran utang masih menjadi salah satu tantangan utama bagi APBN. Lalu, apa yang bisa memperbaiki kondisi ini? S&P menilai kuncinya ada pada peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Pemerintah dinilai perlu berhasil memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan negara agar rasio pembayaran bunga bisa kembali membaik. Namun, S&P juga mengingatkan bahwa berbagai kebijakan baru masih menghadapi tantangan implementasi. Ketidakpastian kesiapan sistem, proses administrasi, hingga risiko pelaksanaan diperkirakan akan menjadi ujian terbesar dalam 6-12 bulan ke depan. Di sisi lain, masih ada peluang positif. S&P melihat sektor sumber daya alam berpotensi menjadi mesin tambahan penerimaan negara. Permintaan global terhadap komoditas utama Indonesia seperti batu bara, minyak sawit mentah atau CPO, serta nikel diperkirakan masih cukup kuat dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penyesuaian tarif royalti, perubahan kuota produksi, hingga pembentukan PT dan Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI, juga dinilai diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam. Artinya, tantangan fiskal Indonesia masih besar. Defisit memang tetap terkendali, tetapi pemerintah masih harus menghadapi pekerjaan rumah berupa tingginya beban bunga utang dan memastikan berbagai kebijakan peningkatan penerimaan negara benar-benar berjalan efektif. Keberhasilan langkah tersebut akan menjadi penentu apakah rasio utang Indonesia dapat kembali stabil dalam beberapa tahun mendatang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.